Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni zaman yang kita alami pada saat ini. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua penyampaian materi, acara ketiga sesi tanya jawab, acara keempat doa, dan acara yang terakhir penutup. Menginjak waktu semakin siang, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi kepada Bu Ari Dwi Prasetyowati. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Dukuh 2 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu Guru, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk kesediaannya berkumpul di ruangan ini yang suasananya sudah semakin siang, semakin ngantuk. Okay. Ini adalah serangkaian tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu pengimbasan produk 1.4 budaya positif. Begitu. Nah, sebelum saya mulai presentasinya, kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya semangat karena cuacanya yang begitu cerah sekali. Mbak Nurti, mohon untuk berdiri semua. Nanti di ice breaking ini Bapak Ibu menirukan apa itu video di layar. Yang semangat. Ram sam sam, guli ram sam sam. Sambil joget Pak. Ram sam sam, hati Allah. Guli ram sam sam. Semakin kencang ya. Ram sam sam. Guli ram sam sam. Ram sam sam. Guli ram sam sam.
budaya positif Bapak Ibu? Yaitu sebuah kegiatan pembiasaan yang bernilai positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di kelas maupun di sekolah. Lanjut. Nah, di sini konsep budaya positif itu ada 8. Mau Mbak. Yang pertama yaitu filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Itu Bapak pendidikan kita. Yang kedua yaitu perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang ketiga disiplin positif. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh 5 posisi kontrol. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, apa profesi pada gambar tersebut Bapak Ibu? Iya, itu adalah seorang dalang yang memainkan wayangnya, ya. Lanjut. Nah, kalau ini Pak Kaliono. siapa ini? Pak Kaliono. Iya, Pak Tani sedang melihat apa itu? Hamparan sawah, ya. Sedang melihat tanamannya, padinya, iya, nyawang. Yuk lanjut. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, ya, profesi guru itu seperti apa? Seperti dalang atau seperti petani? Ada yang seperti dalang, ada yang seperti petani. Seperti apa? Coba lanjut. Iya. Profesi kita sebagai guru itu adalah seperti petani Bapak Ibu. Diibaratkan ya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi anak-anak itu dibagikan bulir-bulir yang ditanam, Jadi bukan wayang, bukan kita yang menentukan anak itu mau dibawa kemana, itu tidak. Ternyata kita itu sebagai petani yang hanya menuntun, merawatnya. Nah, di sini filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi alurnya seperti itu. Kita itu menuntun anak dan berkolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Kemudian mengantarkan anak-anak selamat dan bahagia. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada dalam perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa yang dimaksud kodrat alam dan kodrat zaman? Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam dapat diartikan lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya maupun kondisi alam geografisnya. Bisa juga tentang karakter anak seperti disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas. Tuh. Kemudian kodrat zaman itu berkaitan perubahan dari waktu ke waktu atau mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini, seperti teknologi yang sekarang berkembang pesat. Karena anak-anak sekarang sudah mengenal teknologi ya, terutama pada HP, smartphone. Nah, di sini kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik menuntun kekuatan kodrat anak. Nah, terus kemudian Ki Dewantara mengingatkan guru bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut murid mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia itu tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita sebagai guru itu memiliki nilai-nilai. Yang pertama yaitu berpihak kepada murid. Sampunkah kita berpihak kepada murid dalam pembelajaran kita di kelas, Bapak Ibu? Sudah. Yang kedua mandiri. Yang ketiga kolaboratif. Yang keempat inovatif dan reflektif. Itu nilai-nilai guru. Kemudian perubahan paradigma belajar. Kegiatan kepalan tangan. Nah, sekarang coba praktekkan dengan teman sebelah, nggih. Itu ada dua teman ya, ini berpasangan, Bu Titin kali Bu Eka, Mas Agung nggih. Sendiri aku nggih, Pak Kan sama Bu Linda, Bu Edi sama. Nah, ibaratkan yang A, teman yang orang pertama itu mengepal, dia menggenggam sesuatu. Nah, yang B, orang kedua itu merayu. Ya, bagaimana yang digenggam itu bisa mau membuka atau memberikan apa yang ada pada genggaman tersebut. Itu merayunya dengan apa saja, monggo silakan coba. Itu dipraktekkan coba. Nah, jadi merayu dengan bujukan, dibujuk boleh, dirayu boleh, lo ini juga boleh. Nah, jadi bagaimana caranya supaya temannya itu mau membuka kepalan tangannya. Nah, lo Pak Kan, ya Ibu Linda, palingan. Begitu ya. Nah, baik. Nah, dari sini bagaimana Pak atau Bu? Teman Anda apakah mau membuka kepalan tangannya? Belum tentu. Ada yang tidak, ada yang belum tentu ya. Itu tergantung dengan suasana hatinya, ya. Nah, tapi belum ya belum tahu. Bukannya kabeh. Nah, jadi teman B itu berusaha membuka kepalan dengan segala upaya. Jadi bisa dengan merayu, membujuk, mengancam, bahkan menghardik. Menghardik itu apa aja? Apa dasarnya? Apa Bu? Menghardik itu Membentak. Hah? Bukan mengerti itu. Ngejarnya seri. Iya. Bukan mengerti itu bukan kasar. Mengerti itu permintaan yang sangat halus. Jadi akhirnya tersentuh hatinya mau. Bukan Pak, menghadapi itu kan. Iya. Itu seperti membentak. Iya, dengan cara yang keras ya. Nggih. Ada yang menyuap, nggih.
Iya, bahkan dengan memaksa agar kepala tangan A mau membukanya. Nah, di sini perubahan paradigmanya, apakah teman Anda mau membuka atau menutup kepala tangannya? Tidak, ada yang mau ya. Nggih, bervariasi. Jadi iya, kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrolnya untuk membuka dan menutup kepala tersebut? A atau B? Yang mengepal tangan tadi yang mana? A. Iya, yang mengepal tangan yang A. Jadi pengendali kontrol itu adalah dirinya sendiri. Ya, kita sendiri memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup, bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan yang kita butuhkan pada saat itu. Jadi tadi kalau kita butuhnya uang, kalau Pak karyawan dikasih uang ya langsung buka gitu. Kalau kita butuhnya uang dikasih liane makanan dikasih uang nggak mau ya, nggak mau gitu. Ya, lanjut Mbak. Nah di sini ada ilusi kontrol dan kenyataannya. Ya, dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser itu dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dengan dinamika cross teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi kontrolnya, guru itu dapat mengontrol murid. Kita itu beranggapan guru itu dapat mengontrol murid, tetapi kenyataannya itu murid itu mempunyai hak memilih. Ya. Guru itu tidak bisa memaksa kehendaknya murid. Kemudian guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid karena murid yang punya kontrol penuh. Nah, di sini kritikan dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Itu ilusi kita, ya. Jadi kita itu beranggapan kalau kita mengkritik murid, kita membuat murid itu merasa bersalah, itu membuat murid itu bisa mengolah karakter. Tetapi kenyataannya tidak. Kritikan dan menyalahkan murid itu tidak ada yang menguatkan, tetapi melemahkan karakternya. Ya, biasanya murid bisa down dengan kata-kata kita, iya. Kemudian murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Dia akan merasa tidak percaya diri. Kalau kita terus membuat murid merasa bersalah. Kemudian adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Nah, itu seperti itu, percaya diri. Lanjut, Pak. Nah, di sini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa, kenyataannya orang dewasa itu bisa mengontrol murid, tidak bisa mengontrol murid. Kemudian perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka yang lama. Memaksakan kehendak hanya menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Itu kenyataan yang ada di lapangan. Lanjut. Ilusi kontrol, semua bujukan atau penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita beranggapan kalau anak itu kita bujuk itu efektif serta bermanfaat. Tetapi dalam kenyataannya bujukan adalah salah satu bentuk kontrol murid dan murid mempunyai hak untuk menolak bujukan tersebut. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Lanjut. Sekarang perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Di sini stimulus respon yaitu realita kita sama, tetapi teori kontrolnya realitanya kita beda. Stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Jadi stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi murid berperilaku itu pasti memiliki tujuannya. Kemudian stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrolnya
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Lanjut. di sini. Disiplin positif, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar disiplin? Apa Pak, Bu? Apa itu disiplin itu? Taat pada aturan. Taat pada aturan, ya. Ada lagi? Iya, disiplin positif yaitu taat pada aturan. Berarti berkaitan dengan peraturan ya, kalau disiplin itu. Nanti ya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, pembinaan, tanggung jawab, hukuman, dan lain-lain. Bahkan disiplin itu dihubungkan dengan rasa tidak nyaman. Kita melaksanakan disiplin itu ada rasa tidak nyamannya karena tidak sesuai dengan hati kita. Kita hanya mentaati peraturan. Lanjut. Nah, dalam budaya positif, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti tadi. Disiplin positif, di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan disiplin itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Lanjut. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara dalam kalimatnya, merdeka iku jarwanya noramu lepasing pangreh ing uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi tidak hanya kita terlepas dari perintahnya orang, tetapi kita itu bisa memerintahkan pada diri kita sendiri. Itu yang sulit biasanya ya Pak, Bu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Mari refleksi sejenak. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau orang lain? Biasanya sih kalau mau melakukan sesuatu pasti ada Dorongan ya. ya. Lanjut. Nah, di sini terkadang kita itu melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi Bapak Ibu murid-murid itu kalau mau melakukan sesuatu, misalkan saja itu mau membuang sampah pada tempatnya, itu mereka itu melakukan sesuatu itu karena ada ada perintah, ada rasa takut, ketidaknyamanan, dia hanya mau menghilangkan itu. Jadi mereka itu melakukan hanya karena menghindari ketidaknyamanan itu tadi. Nah, lanjut. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Pernah ya? Sering? Iya, sering ya? Iya. Untuk mendapat hadiah? Ya, sering. Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi? Ya, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Ya, itu salah
satunya. Ada untuk menarik. Nah, di sini ada Dian Gerson dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasinya dari eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga eksternal. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Itu adalah motivasi internal. Jadi yang kita harapkan itu yaitu motivasi yang mana? Antara 1, 2, dan 3. 3. Iya. Jadi motivasi dari dalam dirinya sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Bedanya hukuman dan konsekuensi itu apa? Sini, tindakan guru mencatat 50 kali di dalam buku kalimat saya tidak lupa mengerjakan PR lagi karena lupa mengerjakan PR. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, bedanya ya. Kemudian kedua, berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai karena menjahili teman saat pelajaran. Hukuman. Bagus. Merapikan sesuatu tempat tidur karena bangun paling akhir. Konsekuensi ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan jajan saat makan jajan di kelas waktu istirahat. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Push up 10 kali karena terlambat ganti baju olahraga saat jam PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Kan itu mungkin push up ya. Kok konsekuensi? Karena ada jam PJOK. Jadi di situ kan dikaitkan dengan PJOK. PJOK itu kan jasmani, Bu. Ya. Lanjut. Nah, di sini hukuman. 1. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nomor 3, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi murid tidak diajak diskusi tentang ini. Yang keempat, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Lanjut. Kalau konsekuensi yaitu bedanya sudah berencana atau sudah disepakati. Ini adanya kesepakatan antara guru dan murid, itu konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang keempat, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Yang kelima, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan data umumnya dapat diukur, misalnya 3 kali pelanggaran. Lanjut, Mbak. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia itu, kita itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu penguasaan. Yang pertama, setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, dan memiliki rasa harga diri. Murid diberi kebebasan untuk membuat keputusan yang penting bagi dirinya dan tidak merasa dikontrol guru. Murid dengan kebutuhan dasar penguasaan tinggi cenderung ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati hal baru, perfeksionis,
itu penguasaan. Yang kedua yaitu kesenangan. Jadi murid itu juga pengen senang, bukan hanya Pak Guru dan Bu Gurunya saja yang senang ya. Jadi jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas, ya. Di kelas itu murid harus senang dulu. Iya. Jangan ragu untuk memasukkan kegiatan menyenangkan di kelas. Seperti yang tadi ice breaking itu murid suka sekali. Ya, murid akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan apa yang dia senangi. Tuh. Yang ketiga yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan sebagainya. Setiap murid ingin menjadi bagian dari kelas sekolah atau sesamanya. Mau ingin dihargai ya ini ya. Guru harus bisa menerima murid apa adanya, karena murid itu satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi harus menerima murid, tidak boleh membeda-bedakan. Karena murid itu unik. Yang keempat, kebebasan. Murid diberi kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Ya. Kemudian memberi kebebasan murid untuk mencoba hal-hal baru. Pembelajaran dibuat beragam dan menarik, juga memberi kebebasan anak untuk mandiri dalam pembelajaran. Yang paling utama itu bertahan hidup di sini ya. Apa kebutuhannya? Yaitu ya fisik, kesehatan, rumah, makanan, psikis, biologis, dan sebagainya. Lanjut, Mas. Yaitu keyakinan kelas, ya. Ini sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya? Sudah ya? Sudah. Iya, sama kesepakatan kelas, iya. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas, ya? Jadi ini diibaratkan, mengapa kita harus memakai helm saat naik sepeda motor? Nah, kalau di peraturan itu harus ada pertanyaan seperti itu. Tetapi kalau di keyakinan itu tentang keselamatan, nilai keselamatan yang diutamakan. Oke. Kemudian mengapa kita harus memakai masker saat keluar rumah? Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu nilai kesehatannya. Jadi mereka itu sudah sadar, oh ini aku tuh gawe masker itu ben sehat. Nah, dia tuh sudah sadar, tertanam di dalam dirinya. Nah, itu. Lanjut. Nah, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, meruncing lagi ke keyakinan kelas, kemudian ke peraturan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu ada tahapan membuat kesepakatan kelas, ya. Jadi semua anak itu wajib atau bisa menyampaikan idenya, pendapatnya tentang apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu, bisa menyampaikan lewat kartu apa itu, speech ya. Nah, ya. Kemudian kalau sudah mereka menuliskan, itu kedua menuliskan, kemudian mereka menempel. Jadi dari semua yang dituliskan anak-anak itu, tidak semuanya dipakai untuk keyakinan atau kesepakatan kelas, tidak. Tetapi kita saring yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut dan kesepakatan antara semua siswa serta guru. Di situ anak-anak itu menulis, satu anak ada 3 lembar, tiga peraturan atau 3 keyakinan. Tapi yang dipilih ya bisa disebut
disepakati, yaitu ada 9 barang kelas itu. Ada 9 kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, di sini ada video cuplikan untuk membuat kesepakatan kelas. Sebentar lagi. Nah, ini waktu apa? Diskusi mana yang bisa dijadikan keyakinan kelas dan mana yang tidak. Nah, jadi Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas ini nantinya harus dilaksanakan dipatuhi oleh semua warga kelas tersebut. Ya tidak hanya murid saja, tetapi guru itu kalau ruang lingkup kecil, kalau lingkupnya luas juga sampai sekolah. Cukup Pak. Nah, cukup ya. Itu adalah cuplikan apa itu waktu membuat kesepakatan kelas. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu guru yang belum membuat kesepakatan kelas bisa dibuat di kelasnya masing-masing. Sekarang kita lanjut karena kita masih banyak. 5 posisi kontrol di sini. Ya, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Itu yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau atau monitor. Yang kelima, manajer. Nah, di sini sudah saya batasi untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah menandakan identitas muridnya gagal, kontrol dari luar, kemudian menghindari hukuman. Terus yang kedua itu ada teman dan pemantau monitor, itu identitas sukses. Kontrol dari luar tetap, tetapi di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang kelima, manajer. Manajer itu identitas sukses, kontrol dari diri, menghargai diri sendiri. Nah, dari sini itu posisi penghukum. Posisi penghukum itu ciri-cirinya apa? Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh aku di posisi mana toh. Biasanya kalau menangani masalah murid itu, ya di posisi penghukum itu ciri-cirinya guru bersuara dengan nada marah, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak anak. Wes, ini pokoknya sing banter-banter itu namanya posisi penghukum. Hukuman bisa berupa fisik atau verbal. Ya, dampaknya apa? Untuk murid itu menjadi pendendam. Ada dampaknya bagi murid. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Biasanya seperti itu. Dulu saya juga seperti itu. Kalau saya itu sudah nggak suka sama gurunya, saya itu mau belajar yang diampu guru itu aku nggak mau. Jadi kalau mau belajar itu kalau saya suka guru dulu, jadi pandangannya guru dulu baru ke pelajarannya. Sebenarnya salah ya ini ya. Itu saya SMP 1 Kawedanan. Iya. SMA-nya Mas Pati, iya Pak Sugeng. Tapi kebetulan saya tidak belajar Pak Sugeng, Pak Edi saya. Iya. Pak Edi Pak Edi Irianto itu juga. Dulu kalau nggak bisa yes.
Ayo, verbal biasanya kalau Pak Edi itu. Hukuman verbal. Oke, sekarang lanjut posisi. Nah, oh ya, posisi membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya, suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita atau kesal. Jadi ini seolah-olah itu membuat murid itu yang salah gitu. Itu membuat merasa bersalah dan gurunya tersakiti gitu, atau yang menderita. Dampaknya apa? Membuat murid merasa bersalah atau identitasnya gagal. Murid itu akhirnya tidak percaya diri, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan karena sering membuat kesalahan. Lanjut. Ini yang posisi teman ya, kita di posisi teman, yaitu suara guru akan ramah dan tenang. Guru cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Terus murid akan merasa senang. Jadi di posisi kontrol ini, posisi teman ini murid ini sudah merasa nyaman, senang dengan bapak ibu gurunya, akrab ya. Jadi karena ini posisinya bestie ini. Nah, sekarang dampaknya apa? Murid akan bergantung kepada seseorang atau faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Lanjut. Posisi pemantau atau monitor. Guru dengan suara datar saja, tidak emosi, hanya mengingatkan, tidak bersenda gurau, tetapi menggunakan nada tinggi. Guru selalu memantau atau mengawasi murid saat diberikan sanksi dengan peraturan dan konsekuensinya. Ini cenderung ke konsekuensi ya. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya bisa mandiri. Jadi kalau di sini murid itu melakukan disiplin itu hanya karena dapat imbalan ya, atau hadiah. Sekarang yang kelima, posisi manajer. Ciri-cirinya, guru dengan suara yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah. Guru akan dengan terus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk menemukan atau memecahkan masalahnya atau menemukan solusinya. Kemudian dampaknya murid menjadi mandiri, murid dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, murid dapat merefleksi atas tindakannya. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, itu posisi mana yang paling baik diterapkan di lingkungan sekolah kita? Ada hukuman, ada apa penghukum ya tadi? Penghukum, terus apalagi teman, kemudian pemantau, iya, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Di sini menurut Bapak Ibu itu kita itu yang baik menerapkannya di posisi apa? Membuat diri merasa bersalah. Ada membuat rasa bersalah, ada manajer ya. Itu yang paling tepat itu semuanya baik karena kita kan harus melihat sikonnya, kondisinya. Iya, tidak kita harus di posisi pembuat merasa bersalah, tidak. Kita harus di posisi manajer, tidak. Kadang perilaku anak berbeda-beda nih. Jadi penanganannya berbeda. Jadi kita bisa memberikan 5 penanganan ini. Nah, yang paling baik, yang paling itu tepat itu adalah posisi manajer. Nah, di sini kan murid menjadi mandiri, dampaknya itu yang paling baik manajer. Murid dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, murid bisa berefleksi atas tindakannya. Lanjut. Nah, di sini
dispositif manager ini kita menerangkannya dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat di sini. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Kemudian ada tahapan segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas terlebih dahulu. Ya, jangan langsung menghukum, tidak boleh menghukum. Jadi menstabilitaskan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu kenapa anak itu bisa melakukan tindakan yang salah. Pasti ada alasannya. Jadi yang keempat itu menanyakan keyakinan sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu dan menemukan solusi-solusinya. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sebagai guru kita bisa buat anak reflektif dengan meyakinkan mereka menggunakan kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah kata-kata yang untuk menstabilkan identitas ketika kita menyelesaikan masalah anak. Lanjut. Yaitu validasi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, setiap tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti mempunyai maksud atau tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Mungkin kalimat-kalimat berikut terdengar asing buat guru, namun bila kita mengucapkan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka sendiri. Yaitu, contohnya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu miliki. Nah, yaitu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan langkah 2 berhasil diterapkan. Maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kemudian pertanyaan apa untuk meyakinkan keyakinan ini, yaitu apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai-nilai umum dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Contohnya, sekarang ini pertanyaan intervensi 30 detik. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa jadi referensi untuk Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah dengan metode segitiga restitusi di sini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu dan seterusnya? Oke, bisa dibaca. Nah, lanjut. Bisa. Oh, sudah habis. Baik. Karena ini sudah di penghujung terima kasih, sudah ada kata terima kasih, berarti itu sudah di penghujung materi, ya.
di penghujung cerita pada siang hari ini. Oke, sebelum saya tutup ya. Ini jika kita ada niat, apapun kita bisa lakukan. Nah, itu pendirian saya itu. Moto. Iya, menurut saya itu jika kita ada niat, apapun bisa kita lakukan. Yang utama itu niat Bapak Ibu. Kalau kita udah ada niat, itu pasti bisa. Ya, sepandai-pandainya kalau kita ada niat, nggak niat itu nggak bisa. Baik. Nah, kalau kita niat apapun pasti ada jalannya. Nah, entah itu jalan tol atau jalan langit atau jalan. Nah, itu pasti ada jalannya atau jalan berliku-liku pasti ada penyelesaiannya. Oke. Dan sebelum saya tutup, saya mau berpatung. Oke, nanti Bapak Ibu kasih catat ya. Cakep. Nah, itu belum Pak. Oke, buah anggur, buah pepaya Cakep. dihabiskan oleh si Ilham. Cakep. Sekian presentasi dari saya. Cakep. Gitu loh, bersemangat loh BK. Silakan ditanya jika belum paham. Berbaju karung si anak dara. Berhias kembang melati. Kalau tersilap tuturkan bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari atas pemaparan materinya sangat bagus dan luar biasa. Kita lanjut acara ketiga yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu audiens. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Lagi langsung saya sambung aja nih. Ada apa yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk terkait materi yang saya sampaikan tadi? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih mengganjal atau bagaimana, kita sharing-sharing ya, bisa menyampaikan pendapatnya atau sudah lemas ini siang-siang dalam bingung. Iya, Materi awal. materi awal Mbak, coba dibuka budaya positif. Balik lagi. Awal lagi. Oh, klik sih. Nah, Nah, ini yang perlu saya tanyakan terkait. Terima kasih. Apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan paparan materi yang telah disampaikan oleh tutor yaitu Bu Ari. Di sini pengertian daripada budaya positif itu adalah sebuah kegiatan pembiasaan yang bernilai positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau di kelas. Yang perlu saya garis bawahi dan saya perlu tanyakan, perlu ada pemaparan sedikit terkait dengan keyakinan universal. Monggo itu. iya, terima kasih Pak Rekna atas pertanyaannya. Pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Ini memang dari apa itu kita ya, dari kehidupan kita yang sehari-hari kita memang janggal ya Pak ya, keyakinan universal. Saya sendiri kemarin juga apa tuh keyakinan universal itu. Nah, keyakinan universal itu Pak, keyakinan diyakini oleh murid-murid dan oleh apa itu Bapak Ibu gurunya. Contohnya apa? Ini saya langsung ke contohnya aja ya Pak ya. Ini keyakinan itu contohnya seperti tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian saling menghormati, kemudian saling apa itu menghargai, nah dan seterusnya.
seperti itu Pak. Itu namanya keyakinan universal. Jadi untuk tindakan-tindakan anak-anak itu harus mengarah ke keyakinan universal. Ataupun kita pas waktu membuat keyakinan kelas itu terpancar ke keyakinan universal seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan pada teman-teman. Tentang keyakinan universal? Tentang keyakinan universal? Ada pertanyaan lagi. Oh iya, nanti dulu ya. Sebentar, ini keyakinan universal kan Pak Karina belum gimana? Sudah jelas apa yang dimaksud keyakinan universal? Sudah. Sedikit saya sampaikan bahwa kata universal tidak ada keyakinannya saja. Iya. Universal itu adalah kata yang sudah disepakati kebenarannya dari pihak manapun. Mungkin termasuk piagam PBB itu adalah piagam universal, piagam yang sudah diakui kebenarannya di seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jadi universal itu berlaku untuk seluruh dunia, seluruh masyarakat, dan diyakini kebenarannya merupakan kesepakatan bersama. Itu saja. Betul Pak, terima kasih untuk tambahannya ya Pak. Mungkin ada lagi dari Bu Eka. Iya. Saya ingin bertanya tentang budaya positif. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Itu seperti apa? Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya yang bagus sekali. Bagaimana cara kita membangun budaya positif di sekolahan? Karena kita itu sebagai guru harus wajib ya membangun budaya positif. Dalam membangun budaya positif itu kita itu harus memiliki strategi-strateginya. Mungkin yang pertama kita menetapkan visi misi. Ya, visi misi apa, nilai-nilai apa yang harus kita junjung. Tadi ya, keyakinan apa yang harus kita junjung untuk menuju ke budaya positif tersebut. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan guru secara efektif, dan juga seperti ini bisa jadi ajang untuk penerapan budaya positif di sekolah. Kita bisa humble ya intra sekolah kita, dan juga kita bisa ya memberikan penghargaan atas pencapaian siswa atau guru. Itu salah satu bisa untuk memperkuat perilaku disiplin siswa dan guru. Kemudian kita bisa memberikan pembiasaan baik ya, seperti yang selama ini sudah kita terapkan di sekolah kita, pendidikan karakter, terutama penyambutan siswa di pagi hari, itu juga sudah merupakan penerapan dari budaya positif disiplin seperti itu. Dan juga kita juga harus berkomunikasi terus dari pihak sekolah, terus guru, kemudian murid dan warga sekitar, orang tua dan komite dan pemangku dan seperti itu ya Bu Eka. Jadi sudah jelas. Itu mungkin salah satu contohnya saja ya. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan contoh dari penerapan budaya positif sekarang ya. Dari saya dulu. Iya, monggo. Murid tertua jadi. Nah, terima kasih waktunya untuk terkait materi hari ini, penguatan penerapan
positif. Jadi dalam materi ini juga dirangkumkan terkait dengan filosofi Menteri Pendidikan kita yang pertama, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi salah satunya moto atau filosofi yang ditentukan adalah Engarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Jadi kalau filosofi ketiganya itu intinya dari Bapak Ki Hajar Dewantoro ini adalah memberikan tauladan, tulodo, contoh. Jadi untuk implementasinya kegiatan penguatan budaya positif di sekolah itu salah satunya dengan memberi contoh. Jadi terutama stakeholder atau elemen yang ada di sekolah itu, mulai kepala sekolah, mulai bapak ibu guru, mulai mungkin penjaga, mulai orang yang terlibat di pendidikan itu selayaknya memberikan contoh yang positif, yang terbaik terhadap siswa-siswa peserta didiknya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Lena. Betul sekali ya, kita sebagai pendidik itu harus memberikan contoh atau tauladan kepada murid-murid kita, ya, karena yang dilihat murid itu adalah sosok seorang guru. Itu terima kasih Pak Dar, itu sangat membantu sekali. Waktunya bagaimana? Sudah cukup ya? Iya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Novi. Monggo Mbak. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.